Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, saya Delvia Nabila Aurelia Erwan dengan 3 NIM digit terakhir 246, dan rekan saya ada Hanaswa Zibrit Habibi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Selanjutnya Fernando Jinasya dengan 3 NIM digit terakhir 214, dan terakhir Wisnu Aziz Imansyah dengan 3 NIM digit terakhir 238. Di sini kami akan mempresentasikan layer fisik dan komponen penyusun jaringan komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian IP address. Internet Protocol Address atau IP address adalah sebuah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Seperti internet, alamat ini memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lain. IP address berfungsi seperti alamat rumah yang memungkinkan data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Ada dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4 atau Internet Protocol versi keempat, yang merupakan format IP address yang paling umum digunakan, yang terdiri dari 4 angka desimal yang dipisahkan dengan titik. Contohnya IP address 192.168.1.1. Yang kedua ada Internet Protocol version 6, merupakan versi yang lebih baru dengan panjang alamat lebih panjang dan menggunakan kombinasi angka dan huruf. IP version 6 dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP pada IP versi yang keempat. Terus fungsi IP address itu ada beberapa. Yang pertama adalah identifikasi perangkat, yang kedua adalah pengalaman dan lokasi, yang ketiga ada routing data, yang keempat ada akses internet, yang kelima ada keamanan, dan yang terakhir ada pengelolaan jaringan. Lalu untuk cara kerja IP address, yang pertama itu pemberian alamat. Jadi setiap perangkat dalam jaringan diberikan IP address, baik secara manual atau secara otomatis. Lalu yang kedua itu ada pengiriman data. Saat perangkat pengiriman data tersebut dikemas dalam paket yang berisi IP address, pengirim, dan penerima. Yang ketiga ada routing data. Paket data dikirim melalui jaringan dengan bantuan router yang menentukan jalur terbaik menuju perangkat tujuan berdasarkan IP address. Lalu yang keempat ada penerimaan data. Perangkat tujuan menerima paket, memeriksa IP address-nya, lalu mengolah dan menampilkan data yang diterima. Lalu yang kelima ada DNS atau Domain Name System. IP address digunakan untuk menghubungkan nama domain, misalnya google.com, ke alamat numerik yang dapat dikenali oleh jaringan. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan IP address. Kelebihannya ada 5. Yang pertama ada identifikasi unik, memungkinkan setiap perangkat dikenali di jaringan. Yang kedua ada kemudahan komunikasi, memungkinkan pengiriman data yang tepat ke tujuan. Yang ketiga ada akses internet, dan yang keempat ada keamanan jaringan. Lalu yang terakhir mendukung berbagai teknologi. Lalu untuk yang bagian kekurangan IP address, yang pertama ada rentan terhadap serangan. Yang kedua ada keterbatasan IP version 4. Jumlah alamat IP version 4 itu terbatas,
sehingga butuh IP versi. Kesimpulan IP address. Kesimpulan dari file di atas bahwa IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan. Cara kerjanya meliputi pemberian alamat, pengiriman, dan routing data, serta penerimaan informasi melalui jaringan. IP address juga berperan dalam menghubungkan nama domain dengan alamat numerik melalui DNS. Dengan menghubungkan nama domain dengan alamat numerik melalui DNS, dengan sistem ini perangkat dapat berkomunikasi dan bertukar data secara efisien dalam jaringan lokal maupun internet. Dynamic Host Configuration Protocol atau bisa disingkat DHCP. Pengertian DHCP adalah sebuah protokol jaringan yang dapat digunakan secara otomatis untuk memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan yang lain kepada masyarakat atau klien di jaringan, sehingga perangkat bisa berkomunikasi dengan benar. Fungsi DHCP mengoptimalisasikan pemberian alamat IP secara otomatis. DHCP memberikan alamat IP kepada klien sehingga tidak usah dikonfigurasi secara manual. 2. Mengurangi konflik IP. Membantu mencegah adanya konflik IP dapat dipastikan dengan adanya klien sudah mendapatkan dan menerima alamat IP unik. 3. Menyediakan informasi konfigurasi seperti subnet, MAC, default gateway, dan alamat server DNS. Menyederhanakan manajemen jaringan bisa dengan mengurangi beban administrasi dalam mengelola jaringan, terutama terhadap jaringan besar. Cara kerja DHCP. Proses kerjanya DHCP ada 4 tahapan utama. Dapat kita kenal sebagai DORA. DORA itu singkatan ya, dari Discovery, Offer, Request, dan Acknowledgement. Yang satu, Discovery, itu klien dapat mengirim pesan DHCP Discover ke dalam jaringan untuk mencari server DHCP. Offer, server DHCP dapat merespon dengan DHCP Offer. Di dalamnya terdapat alamat IP untuk ditawarkan dan diinformasikan soal konfigurasi lainnya. Untuk yang R itu request. Kalian mengirimkan sebuah DHCP request kepada seorang server agar dapat meminta alamat IP yang ditawarkan. Acknowledgement, server DHCP-nya mengirimkan DHCPACK sebagai konfirmasi dan klien sudah bisa memulai menggunakan alamat IP tersebut. Jenis-jenis alamat IP dari DHCP. Dynamic Allocation, server DHCP dengan secara otomatisnya mengirim atau memberi alamat IP untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, Automatic Allocation, server DHCP memberi alamat IP yang permanen hanya kepada klien tertentu saja. Manual Allocation, itu administrator yang menentukan alamat IP berdasarkan MAC, address klien. Komponen DHCP, komponennya itu ada 4. Server DHCP, perangkat atau layanan yang memberikan alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lainnya. Klien DHCP, perangkat yang meminta alamat IP dari server DHCP seperti komputer, ponsel, dan printer. List, waktu penggunaan alamat IP yang sudah diberikan oleh server DHCP kepada klien. DHCP Relay Agent, komponen yang mengirimkan permintaan DHCP dari klien di jaringan lain ke server DHCP apabila server dan klien berada di jaringan yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan DHCP. Kelebihannya itu konfigurasi jaringan sudah otomatis dan sudah cepat, mengurangi resiko kesalahan konfigurasi IP.
skalabilitasnya tinggi untuk jaringan besar. Untuk kekurangannya itu apabila server DHCP gagal, klien baru tidak akan mendapatkan alamat IP. Potensi resiko dalam keamanannya apabila DHCP digunakan di dalam jaringan publik tanpa harus ada pengaman. Untuk materi selanjutnya ada MAC address and address relation protocol atau IRP. Untuk pengertiannya, MAC address atau media access control address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat jaringan atau contohnya seperti komputer dan smartphone agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan lokal. Media access control address juga menyimpan 6 pasangan angka desimal seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Untuk IRP atau Address Relationship Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan alamat IP dengan MAC address ke dalam perangkat jaringan lokal. IRP sendiri juga dapat membantu mencari perangkat MAC address yang sesuai dengan alamat IP supaya data bisa dikirim ke tujuan dengan benar. Selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan dalam menggunakan MAC address. Yang pertama, identifikasi unik, yaitu sebuah identifikasi unik yang dimana setiap perangkat yang ada di jaringan lokal dan dapat memastikan bahwasanya tidak ada perangkat yang tumpah tindih. Yang kedua, ada komponen yang tepat, yaitu untuk membantu setiap perangkat supaya saling mengenali dan mengirim data ke tujuan yang tepat dalam jaringan lokal. Yang kedua, ada keuntungan dalam menggunakan IRP. Yang pertama, ada mencocokkan IP atau EMC yang dimana IRP dapat memastikan bahwa perangkat yang hanya mengetahui alamat IP bisa menemukan MAC address yang sesuai untuk mengirim data. Yang kedua, ada efisiensi, juga merupakan proses IRP otomatis untuk memudahkan komunikasi tanpa adanya konfiguran manual MAC address dan dapat memproses pengiriman data dalam jaringan lokal. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari MAC address terdapat unik dan permanen untuk identifikasi perangkat jaringan lokal, stabil, tidak terpengaruh terhadap perubahan jaringan. Kekurangannya sendiri hanya bisa digunakan oleh jaringan lokal saja, tidak bisa diubah dengan mudah. Kelebihan dari IRP yaitu mempermudah dalam mencocokkan IP dan MAC address dengan otomatis. Efisiensi dalam jaringan lokal. Kekurangannya ada rentan terhadap serangan seperti IRP spoofing, hanya dapat berfungsi di jaringan lokal saja. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, IP address berfungsi sebagai alamat unik untuk memungkinkan sebuah perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. Untuk prosesnya mencakup pemberian alamat, pengiriman data, routing, dan penerimaan informasi melalui jaringan DHCP, mempermudah pengelolaan IP dengan mengelola alamat secara otomatis, mengurangi konflik IP dan menyederhanakan administrasi jaringan MAC address, dan IRP berharap dalam mengidentifikasi perangkat secara unik di jaringan lokal serta memastikan data dikirim ke perangkat yang benar. Semua konsep ini bekerja sama untuk mendukung komunikasi jaringan yang efisien dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.